Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, teriring rahmat dan salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada paduka yang mulia Nabi Rahmah Syafi'il Ummah Adal Amanah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali ta'lim pada kesempatan malam hari atau sore hari menjelang malam ini di tanggal 1 Agustus tahun 2021 dengan membaca Al-Fatihah. Kiranya Allah berkenan memberikan kepada kita sekalian kesehatan jasmani dan rohani, taufik dan hidayah, dan semoga wasilahnya kita terhindar dari musibah, penyakit, bencana dan malapetaka. Biniyatihi bil zahir wal batin wal nafsi wal ahli wal aulad wal mal wa din wa dunya wal akhirah wa lima qusidat bil hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Pada pertemuan ta'lim pekan yang lalu atau minggu yang lalu, materi kita adalah tentang sholat berjamaah bagian pertama. Minggu sebelumnya yaitu pembahasan tentang rukun iman yang nomor kedua, itu iman kepada para malaikat. Maka malam hari ini kita lanjutkan yang materi itu, yang materi tauhid, yang materi ilmu akidah, yaitu pembahasan berarti tentang rukun iman nomor ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Selanjutnya kan wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada hal ini Al-Faqir akan membacakan satu nazam, satu bait syair di dalam kitab Qami Utubyan, ada ambil dari kitab Nurul Zalam juga ada. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal alamu. Nah, ini di sini kita artikan amin, percayalah engkau, berimanlah engkau bi rabbika, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Itu rukun iman yang pertama.
Wal malaiki, kemudian kita harus beriman pula, harus percaya kepada para malaikat. Wal kutub, wal kutubi. Nah, ini kita akan membahas Pak insyaallah bagian yang ini. Wal kutub, kita wajib percaya, harus beriman kepada kitab. Ya. Kalimatnya di sini kutub, yaitu jamaknya, mufradnya kitab. Kalau kitabun ya satu kitab, kalau kutubun kitab-kitab suci. Karena memang kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu bukan hanya satu, ada banyak kitab-kitab suci. Wal anbiya, nanti iman kepada para nabi, wa biyamin, dan iman kepada hari di mana yafnal alamu, pada saat itu alam itu, dunia itu semua binasa, semua hancur lebur, semua musnah. Saya teringat ini nazam ini ketika ngaji di waktu kecil. Bait syairan ini diartikan kalau ke bahasa Sundanya begini: Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Iman ka Allah jeung malaikat, ka kitab, ka nabi, kana poe alam, ka tatab, kana poe ruksakna alam, kabeh anu katatab. Itu bahasa Sunda ya, diartikan oleh Maha Guru. Semoga menjadi amal soleh buat beliau. Iman kepada kitab-kitab suci. Nah, ini merupakan cabang iman pula yang nomor ketiga. Kalau melihat cabang iman dari kitab Syu'bul Iman, ini cabang iman nomor ketiga ya. Rukun iman pun kan sama. Yang pertama rukun iman itu iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat, tiga iman kepada kitab suci. Di sini pun sama. Wa syu'batu tsalitsu al-imanu bil kutubi. Cabang iman yang nomor ketiga, pas rukun iman yang nomor ketiga, al-imanu. Kita itu harus beriman, percaya full, penuh dengan kepercayaan 100% bil kutubi, kepada kitab-kitab suci ya. Nah, pengertiannya lebih jelasnya yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab suci itu seperti apa? Bi'ang tusaddiqa. Kita harus betul-betul membenarkan, betul-betul mempercayai dengan sepenuh hati, jangan ada keraguan sedikit pun, tidak boleh. Bi'anna ma anzalallahu ala anbiyaihi, bahwasannya kitab anzalallah yang telah Allah turunkan ala anbiyaihi, kepada para nabinya itu wahyun, semata-mata itu wahyu. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, kepada Kangjeng Nabi Muhammad disebutnya kitabnya adalah Al-Qur'an, kepada Nabi Isa alaihissalam disebutnya kitab Injil, kepada Nabi Musa disebut kitab Taurat, kepada Nabi Daud disebut kitab Zabur. Ini kita yang hafalkan cuma 4 ya, yang lainnya memang tidak wajib hafal. Sedangkan yang kita tahu Nabi dan Rasul yang dicatat di dalam Al-Quran saja namanya yang tercatat di Al-Quran 25, sedangkan kitabnya kok cuman ada 4. Terus nabi-nabi yang lain itu bagaimana? Nah, hadirin kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada kalanya nabi yang dikasih kitab suci, ada juga beberapa nabi yang hanya melanjutkan daripada syariat nabi-nabi sebelumnya ya. Seperti Nabi Sulaiman punya ayah namanya Nabi Daud, maka Nabi Sulaiman mengikuti kepada kitabnya Nabi Daud, ayah kandungnya yang kebetulan menjadi nabi. Nabi Ibrahim, beliau terkenal dengan suhuf-suhufnya, tidak juga disebutkan dari kitab yang 4 tadi. Maka Nabi Ismail sebagai putranya, ada kemudian juga Nabi Ishaq, itu pun kitab-kitabnya mengikuti kitabnya ayahandanya ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
wahyun minallahi, bahwasanya kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu wahyu dari Allah, ya. Kalau namanya wahyu daripada Allah, artinya bukan karangan seorang nabi itu sendiri. Al-Quran bukan karangan Kangjeng Nabi Muhammad, Taurat bukan karangan Nabi Musa alaihi salam, Zabur bukan karya Nabi Daud alaihi salam. Demikian kitab Injil pun bukan karya daripada Nabi Isa. Semua wahyun minallah, wahyu daripada Allah, ya. Yang mana semua kitab suci para nabi dan rasul semuanya mustamilun ala ahkamihi, di dalamnya meliputi tentang hukum-hukum Allah untuk umat manusia, wa akhbarihi, dan di dalamnya juga bukan hanya terdapat masalah hukum yang harus dipatuhi, tetapi di dalam kitab-kitab suci tersebut isinya diantaranya adalah khobar, adalah kabar. Apa itu kabar? Kabar dari Allah, baik menceritakan kabar tentang masa lalu atau kabar di masa yang akan datang, seperti itu, ya. Ada berapa kitab suci yang wajib dipercayai, diyakini oleh kita umat Islam? Maka di kitab yang satunya lagi, Nurul Gholam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu musabil huda tanziluha, Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala, arba'atun min kutubin. Ada 4 kitab yang wajib diyakini, dipercayai oleh kita umat Islam karena merupakan rukun iman. Tafsiluha, perincian daripada yang 4 itu, Tauratu Musa. Yang pertama adalah kitab Taurat, tanziluha bil huda, tanziluha bil huda, yang diturunkan sebagai petunjuk untuk Nabi Musa dan umatnya. Artinya kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk Nabi Musa dan untuk umatnya. Memang fungsinya kitab suci itu sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Kemudian Zabur Dauda, kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ayah kandung daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa Injilu, untuk kitab Injil ala Isa, diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Furqanun, sedangkan kitab suci Al-Quran, ya, di sini disebut wa Furqanun, Furqan, ya. Furqan itu nama lain daripada Al-Quran. Karena kitab suci Kangjeng Nabi Muhammad atau kitab sucinya umat Islam itu memiliki beberapa nama. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab, ada Az-Zikru. Ini sekurang-kurangnya. Yang saya tahu sih ada 4. Kadang-kadang disebut Az-Zikru, kadang-kadang disebut Al-Kitab, seperti di surah Al-Baqarah, Zalikal Kitabu. Nah, itu Al-Quran yang dimaksud Al-Kitab di situ. Kepada siapa kitab suci Al-Quran diturunkan? Ala khairil mala, kepada sebaik-baiknya umat manusia, kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya seperti ini. Rukun iman yang nomor ketiga, sebagai umat Islam yang mengaku orang beriman, justru kita harus miris dan malu andai kata dengan rukun iman saja kita
tidak paham. Takut ada yang nanya rukun iman ada berapa, diem. Ada 6, sebutin dong satu-satunya, ngaco ngejawab satu persatu. Itu sungguh miris. Ya, sedangkan rukun iman, rukun Islam itu dasar beragama kita. Jadi rukun iman yang ketiga diulang adalah percaya kita wajib 100% kepada kitab-kitab suci yang sudah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Jumlah keseluruhannya, ya, mohon maaf kita baca di sini, ayajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada seluruh mukallaf ayya'taqida, meyakini, mempercayai, mengimani arba'atan minal kutubi, 4 kitab tafsilan. Kalau yang 4 ini harus dipercayai, diyakini, diketahui secara tafsil, secara terperinci. Al-Quran untuk Kangjeng Nabi Muhammad, Zabur untuk Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Nah, jadi bi asma'iha, nama-nama daripada 4 kitab yang tadi harus kita ketahui secara terperinci. Sedangkan selain daripada yang 4 ini, ya selain daripada yang 4 ini, itu kita hanya wajib mengetahuinya secara ijmal, secara garis besar. Tuh. Wa amma baqiyatul kutubi, adapun sisa daripada yang 4 kitab tadi, fayajibu i'tiqaduha ijmalan, wajib diyakini, dipercayai secara garis besar, secara global, secara ijmal. Maksudnya apa itu? Kitab luar daripada yang 4 kita percayai secara ijmal saja, secara global, bi ayya'taqida anallaha anzala kutuban minas sama'i alal ijmal. Maksudnya kita yakini sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab yang banyak tersebut dari langit kepada para nabi secara ijmal. Berapa jumlah keseluruhan? Waqad ushtuhiro, menurut kaul yang masyhur, anna jami'al kutubi, sesungguhnya jumlah kitab dari yang 4 tadi dengan yang tidak disebutkan berjumlah mi'atun wa arba'atun, ada 104 kitab. Kalau semuanya 104 kitab, yang wajib kita tahu yang 4, berarti sisanya tinggal 100. Wakila annaha mi'atun wa arba'ata asyara, menurut Kil ada juga yang mengatakan 114. Kalau memang 114 kita wajib tahu 4, berarti sisanya ada 110 gitu ya. Nah, tapi ini Qil yang mu'tamad, yang masyhur tadi, yang menyatakan semua kitab yang Allah turunkan berjumlah 104 kitab. Rasul 25, kitabnya ada 104. Lebih dong ya, nggak lebih juga, karena kalau jumlah nabi sesungguhnya adalah 124.000 nabi. Rasul berjumlah 313, tetapi yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran gitu, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berjumlah 25. Jadi hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian, fungsi daripada kitab suci yang diturunkan kita dengan kitab-kitab nabi-nabi yang lain, ya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa dengan Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, kita tidak terlalu banyak tahu dan memang tidak diperintahkan untuk mengetahuinya, hanya diperintahkan untuk mengimani. Ya, untuk kitab suci kita saja umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran, ya, yang wajib harus dijadikan pedoman, ternyata jangankan paham akan maknanya, boro-boro ngerti dengan tafsirnya, kadang-kadang sekedar membacanya saja kita tidak bisa banyak gitu, bukan tidak bisa banyak, yang masih belum betul-betul bisa membaca dengan baik dan benar, ya. Sedangkan membaca Al-Quran itu firman Allah, warattilil qur'ana tartila. Al-Quran walaupun sekedar baru dibaca, belum pengen tahu artinya, belum pengen tahu maknanya, dibacanya harus tartil. Tartil yang dimaksud di situ adalah dengan ilmu tajwidnya, dengan ilmu pengetahuan tentang makharijul hurufnya, itu sekedar buat dibaca saja, belum kita pengen paham artinya atau maknanya, ya. Karena tidak boleh sembarangan membaca
Al-Quran. Membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yujawidil Quran, tidak termasuk golongan umatku orang yang membaca Al-Quran tidak dibaca dengan baik, tidak memakai ilmu tajwid. Ya, muncullah kemudian karya ulama yang mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatsmun lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu. Belajar ilmu tajwid wajib hukumnya, Al-Quran tak bertajwid besar dosanya. Sekadar membacanya saja harus bagus, karena kalau bagus kita akan mendapatkan pahala yang maha dahsyat dari per hurufnya, baik di luar sholat, lebih-lebih ketika dibaca di dalam sholat kalau baik bacanya gitu. Tapi bagaimana kalau bacanya tetap buruk padahal sudah belajar? Udah lain cerita ya. Jangan berkecil hati, yang penting kita sudah belajar ya, terus dibaca di rumah walaupun belum bagus. Yang jadi masalah belajar Quran udah kagak pernah tapi maksain pengen baca Quran, jauh dari makhraj huruf, jauh dari tajwid, itu yang dikategorikan sebagai bacaan yang dianggap berdosa. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpulkan sekali lagi rukun iman yang nomor ketiga, yuk sebagai umat Islam kita harus meyakini, mempercayai dengan kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi. Di antaranya kepada nabi kita saja, yaitu Al-Quranul Karim. Itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad untuk pegangan pedoman umat manusia. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, saya sering mengatakan produk apa itu namanya otomotif ataupun elektronik ketika dikeluarkan oleh pabrik, maka pabrik pasti begitu mengeluarkan produknya akan diikuti dengan buku panduan ya. Selain ada buku garansi, ada buku panduan penggunaan tentang barang yang dikeluarkan oleh pabrik ya. Itu seperti dikeluarkan nih motor apa, tahun berapa keluarnya, itu pasti di situ akan diceritakan tahun perakitannya sekian, kemudian bahan bakarnya kan bakal dijelaskan. Di situ pun ada peringatan bahwa harus mematuhi rambu-rambu aturan lalu lintas, kemana-mana harus pakai helm, tidak boleh mengendari kendaraan dalam keadaan ngantuk atau mabuk karena akan menimbulkan bahaya. Nah, Al-Quran pun seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah seolah dikeluarkan dari pabrik, ada buku panduannya. Bahan bakar manusia apa ya, kalau salah bahan bakar sebagaimana motor ya, sebagaimana mobil ya. Kalau motor mah bahan bakarnya bensin ya, nggak ada yang solar kan. Kalau mobil bahan bakarnya diharuskan dari sononya, dari pabriknya harusnya bensin diisi solar ya, nanti tahu sendiri apa yang terjadi. Atau kebalikannya, dari sononya diperintahkan oleh pabrik ini bahan bakarnya solar, kita isi bensin, itu pun pasti tidak bakalan bagus. Manusia diperintahkan bahan bakarnya adalah yang halal, ketika yang haram yang dimakan itu pasti akan bermasalah ya. Yaitu hanya sebagian saja. Baik kaum muslimin jamaah sekalian, demikian ta'lim kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.